berangkat pada kesempatan kali ini, jadi bukan membicarakan orang lain dan juga bukan membanggakan diri sendiri, tetapi tema ini supaya kita punya daya sehingga kita bisa melewati kehidupan yang mungkin saat ini kita alami. Karena keberuntungan dan kesialan ini adalah satu topik bahasan yang cukup menarik di kalangan masyarakat banyak. Sebagai umat Buddha, kita punya satu pegangan bahwasanya kehidupan kita ini bukan akhir. Kita masih akan mengalami kehidupan demi kehidupan. Jadi saat ini apa yang kita terima belumlah akhir dari kehidupan. Karena kehidupan kita ini masih panjang. Di dalam kehidupan yang masih panjang ini, kita akan ketemu dengan hal-hal yang demikian. Maka sebagai satu pegangan yang bisa kita jadikan penguat batin kita, kita bisa mengingat salah satu kutipan dari pesan Sang Buddha sebelum Sang Buddha memejamkan mata untuk terakhir kalinya yang ada di dalam khotbah Mahaparinibbana Sutta. Di sana Sang Buddha memberikan satu nasihat kala itu kepada para biku. Wayodamo sangkara apamadena sampadeta. Artinya adalah segala yang terbentuk akan berubah. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Nah, dari satu kutipan yang ada di dalam khotbah ini juga bisa menjadikan satu pegangan bagi umat Buddha. Karena kehidupan kita ini akan senantiasa berubah. Keberuntungan akan berubah menjadi kesialan, kesialan pun juga akan berubah menjadi keberuntungan. Maka orang yang beruntung adalah orang yang berusaha mengembangkan hidup tanpa kelengahan. Berusahalah untuk mawas diri. Makanya di kali ini kita mengingat kembali khotbah Sang Buddha ini sebagai satu penguat. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, ya mungkin dalam kondisi yang tidak nyaman, ya berusahalah berusaha memahami untuk berjuang dengan sungguh-sungguh. Artinya berusaha untuk jangan sampai lengah. Karena kelengahan itu jika tidak diatasi, kelengahan itu akan menjadi yang namanya keputusasaan. Karena setiap orang pada dasarnya punya harapan. Setiap orang pada dasarnya juga mampu untuk membawa kehidupan yang lebih baik. Jadi tema yang kita bahas kali ini supaya kita semua bisa menjalankan waktu yang ada dengan terus mengembangkan nilai-nilai kebaikan. Begitu, Romo. Oh, baik, Bante. Nah, Bante, sebenarnya ini keberuntungan ini nih menurut Dhamma, Bante, dan kesialan ini siapa yang menentukan, Bante? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, seperti apa yang kita yakini, sebagian umat Buddha juga memahami, tapi juga ada pemahaman yang belum sempurna, di mana sebagian umat Buddha masih menganggap keberuntungan dan kesialan itu semata-mata adalah akibat dari karma di masa lalu. Jadi kalau seseorang hidupnya sekarang nyaman, dengan mudah kita mengatakan, dulu dia sudah banyak berbuat baik. Kalau sekarang dia susah, orang akan mengatakan dulu dia banyak melakukan keburukan. Pernyataan ini tidak salah, tetapi jangan sampai kita terlalu menggantungkan pada yang namanya masa lalu. Jadi karma masa lalu itu ada, tapi karma lalu itu bukanlah satu-satunya. Maka di sini secara Buddhis apa yang kita pahami, ya kita punya garis kehidupan, ya ibaratnya karma lampau itu garis kehidupan. Seperti sekarang kita lahir di keluarga ini, kondisinya begini. Tetapi sekarang tindak tanduk kitalah yang sebetulnya
lebih menentukan. Karena seseorang itu bisa berubah, seseorang itu bisa menjadi lebih baik, bukan semata-mata ditentukan yang dulu, tetapi juga masa sekarang ini juga menjadi penentu. Makanya kalau Sang Buddha pernah ditanya, ketika khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha pernah membabarkan, ketika Dhamma dikumandangkan, maka pintu kebebasan akan terbuka. Artinya apa? Siapapun yang mau mempraktekkan Dhamma, seseorang itu bisa memperoleh kebebasan. Artinya bagaimana? Artinya adalah kita inilah yang semestinya berusaha menentukan kemana arah kehidupan kita. Jadi arah kehidupan kita ini sebetulnya kita yang menjadi pelopornya, kita yang menjadi penentunya, begitu. Nah, Bante, kalau seandainya keberuntungan ini tadi Bante sebutkan diri sendiri, banyak kita nih sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi hidupnya masih tidak beruntung, Bante. Dan tanda kutip cenderungan sial, Bante. Kira-kira begitu. Bagaimana, Bante? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seringkali memang pemahaman tentang Dhamma yang kita miliki ini belum sampai seutuhnya. Maka satu pemahaman, kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan. Jadi kehidupan kita ini sebuah perjalanan. Di dalam perjalanan ini, kalau orang sadar, dia tahu akan kemana dia akan menujunya. Ibaratnya kalau kita di Jakarta begini, kita tahu kalau ke arah sana bisa ke Kalideres, kalau ke arah situ bisa ke Tanjung Duren. Tetapi karena orang itu tidak punya pemahaman, orang itu terus melangkah. Sehingga tidak tahu kemana yang dituju, hanya bergantung di mana berhenti. Kalau berhentinya di Kalideres, ya dia tidak tahu, pokoknya sudah sampai di Kalideres. Nah, di dalam pemahaman Dhamma, kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan. Makanya di dalam Anggutara Nikaya itu kelompok 4 yang berjudul tentang Tama Sutta, artinya Sutta kegelapan, jadi khotbah tentang kegelapan. Di sana Sang Buddha memberikan satu penggambaran. Jadi dalam hidup ini, manusia itu ada 4 jenis. Jadi manusia ini memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama disebut sebagai Tamo Tama Parayano. Artinya dari gelap menuju gelap. Namanya perjalanan ini kan dari tempat menuju tempat tujuan. Ya. Nah, sebagian orang ini tidak menyadari. Sehingga sebagian orang dia dari gelap, yang dimaksud dari gelap itu apa? Lahir di keluarga yang ya dalam tanda kutip mungkin kurang menguntungkan. Keluarga mungkin di keluarga yang miskin, kemudian tidak terhormat, sudah gitu juga tidak rupawan, kemudian ya secara penampilan fisik tidak menarik. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari juga sulit. Ini disebut dari gelap. Sudah tahu gelap begitu, dia melakukan perbuatan buruk. Apakah lewat pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Jadi disebut sebagai dari gelap menuju gelap. Maka dikatakan orang yang demikian, dia lahir di kesusahan, maka dia akan menuju pada kesusahan. Ini jenis yang pertama. Makanya kalau di saat kita di sisi yang gelap begitu, ya kita tidak usah mengeluh, tidak usah menyalahkan. Maka Sang Buddha melanjutkan, ada jenis yang kedua, yang namanya Tamo Joti Parayano. Tamo Joti Parayano itu adalah dari gelap menuju terang. Nah, jadi kita semua ini punya harapan sebetulnya. Karena Sang Buddha ini kan seperti kita ketahui, yaitu Lokawidu, pengetahu segenap alam. Jadi Sang Buddha punya kualitas batin mengetahui segenap alam.
Jadi Sang Buddha bisa menceritakan ini karena beliau mengetahui. Nah, kita-kita ini dengan adanya khotbah ini menjadi satu semangat. Ternyata jalan hidup orang ini ada jalan hidup yang kedua, dari gelap menuju terang. Nah, ini yang harus dipegang. Ya. Jadi jangan sampai ya Bante memang sudah tulangnya miskin, gimana mau berkembang? Ya Bante memang orang tua saya bodoh, gimana bisa pinter? Dari dulu 7 turunan naik juga ndak ada yang kaya, gimana bisa kaya? Nah, ini pemahaman ini tidak sejalan dengan pemahaman agama Buddha. Jadi yang jenis yang kedua ini ya, kalau kita memang sekarang dari kondisi yang gelap, namanya tamo, kondisi gelap, lahir di keluarga kurang berada, mungkin rupa juga tidak begitu menawan, tidak rupawan, kemudian ya keluarga rendah, kemudian ya untuk memenuhi kebutuhan hidup kadang juga susah, harus ngumpul-ngumpulin, harus prihatin, ya enggak apa-apa. Tetapi kita harus mengisi yang namanya pikiran, ucapan, dan perbuatan dengan perbuatan yang baik. Ini yang disebut sebagai tamo joti parayano. Nah, umat Buddha yang ada di rumah semestinya ini menjadi satu motivasi. Karena Sang Buddha ini menyampaikan ini karena ada contohnya. Kita kadangkala hanya termakan apa yang menjadi mitos. Jadi kalau orang pinggiran ya tidak akan ada perubahan. Kalau sudah susah tidak akan bisa naik. Sang Buddha menyampaikan kok, tamo joti parayano, jalan hidup kita ini ada jenis yang kedua, jalan hidup dari gelap menuju terang. Ini yang harus kita pahami. Jadi kita ini harus paham ini ya, jangan sampai kita nanti terlalu mengecilkan kita punya kemampuan, terlalu mengecilkan kita punya kesempatan, padahal jalan hidup kita ini ada jenis yang kedua. Jadi tamo joti parayano. Kemudian ada jalan hidup yang ketiga, namanya ini sebaliknya. Jadi namanya adalah joti tama parayano. Apa artinya? Orang lahir dari terang tapi menuju gelap. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi kondisinya sudah terang. Terang ini artinya apa? Dia lahir di keluarga yang berada. Lahir di keluarga yang berada, kedudukan tinggi, kemudian kebutuhan sehari-hari tidak kurang, apa yang diminta selalu keturutan. Tetapi karena tidak hati-hati, maka di awal tadi saya sampaikan, apa madena sampadeta, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan, berjuanglah dengan ya sungguh-sungguh, karena ada kemungkinan yang jenis ketiga. Jadi ada kemungkinan jalan hidup ini ada dari terang menuju ke gelap. Nah, ini kita sudah banyak mendengar cerita. Wah Bante, ini di masyarakat itu saya pernah ngomong dan pernah mendengar dari umat itu bilang begini, Bante, dulu dia itu sawahnya ada di mana-mana. Jadi sawahnya ada di mana-mana, dia punya sawah ladang. Jadi dia bisa disebut sebagai tuan tanah. Tapi karena perilaku yang buruk, tetangganya bilang, Bante, sekarang cuma sumur. Jadi sumur, jadi rumah sama sumur. Jadi makmur, jadi rumah sama sumur, enggak punya apa-apa. Kenapa? Karena perilaku. Jadi kalau sekarang kita dalam kondisi yang berada, jangan sampai kita melakukan tindakan buruk lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Karena ini disebut sebagai jalan jenis ketiga, dari terang menuju ke gelap. Apakah ada orang yang seperti ini? Ada. Makanya jangan sampai berapa banyak rumah tangga yang sudah sukses, kemudian melanggar sila, akhirnya rumah tangga jadi rusak, kemudian sudah rusak dia frustasi, akhirnya dia ya tidak ada jalan terang gitu.
Orang mengatakan dulu hidupnya enak, kenapa sekarang jadi berantakan? Ini namanya jenis dari terang menuju ke gelap. Nah, jenis yang keempat ini jalan hidup. Jadi jalan hidup jenis keempat ini dari terang menuju terang, namanya joti joti parayano. Dari terang menuju terang. Artinya apa? Lahir di keluarga berada, ya, kedudukan tinggi, ya, jadi dihormati di masyarakat lah. Kemudian rupa juga menawan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu gampang. Tetapi dia juga senantiasa mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatan. Akibatnya apa? Dari terang tetap terang. Makanya bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, hati-hati ya. Jadi penyampaian ini sebagai satu pedoman khususnya bagi perumah tangga, supaya perumah tangga yang ada di rumah ini ketika kondisinya terang, ini hidup ini seperti lampu, Romo. Jadi seperti lampu, makin terang, serangga banyak datang. Jadi kalau seseorang itu tenar karena kekayaan, orang itu pada ngaku saudara. Jadi pada ngaku teman dengan alih-alih untuk mendapatkan ya kesempatan-kesempatan. Ya. Maka di sini hati-hati khususnya umat Buddha ya, karena ada perumpamaan lampu terang itu banyak serangga. Jadi serangganya itu karena saking banyaknya lampu yang terang itu bisa rusak. Berapa banyak lampu yang rusak di rumah gara-gara kemasukan serangga. Serangga itu seperti halnya laron, kupu-kupu ya yang malam-malam terbang itu. Jadi ini menjadi satu perusak. Maka di sini bagi umat rumah tangga, karena jalan hidup yang kita lalui selama kita belum mencapai akhir dari penderitaan, sebelum kita tuntas mencapai nibbana, kita akan lahir. Dan lahir ini seperti sebuah perjalanan. Kalau tidak hati-hati, kita bukan menuju tempat yang terang, justru sebaliknya menuju ke tempat yang gelap. Makanya pesan Dhamma yang kita lakukan setiap hari Minggu di pagi hari, ini menjadi satu pegangan bagi umat Buddha, supaya umat Buddha ini hidupnya makin terang. Jadi hidup ini bisa makin terang, hidup ini makin lebih baik, yang dulu tidak baik menjadi lebih baik, yang dulu tidak kecukupan menjadi kecukupan, karena punya pemahaman bahwasanya kehidupan ini kita yang menentukan. Seperti sebuah perjalanan, kita akan sampai di dapur, kita akan sampai di toilet, kita akan sampai di pasar, itu semua ditentukan oleh gerak dari langkah kaki kita. Demikian pula kehidupan kita juga ditentukan oleh apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Nah, disinilah satu pegangan bagi Bapak Ibu. Ini khotbah ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4. Jadi bisa dibaca kembali. Ya. Begitu. Nah, Bante, ini kan kalau dalam bermasyarakat, Bante. Tadi kan Bante kan menyebutkan dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 ini dari gelap menuju terang. Ya. Ya, Bante, dari gelap menuju gelap. Artinya menuju ini kan adalah perbuatan yang harus dilakukan agar dia bisa menuju, kan, Bante? Ya. Kalau dia perbuatannya tidak baik, maka dari gelap dia akan menuju gelap lagi, begitu, Bante. Ya. Tetapi menuju ini kan perbuatan. Nah, kalau seandainya ada dari gelap, tetap dia menjadi gelap, Bante. Tetapi menujunya jalannya sudah baik, Bante. Kenapa bisa begitu, Bante? Nah, sebetulnya ya apa yang kita lihat namanya karma adalah niat. Kita lihat seseorang itu baik, tapi belum tentu yang namanya niatnya itu baik. Karena tidak banyak orang itu ya melakukan tindakan baik, tapi semata-mata mencari keuntungan. Jadi dari kebaikan yang semestinya dia peroleh, menjadi dia tidak mendapatkan. Dia ngajak ini, misalnya bukan ngomongin orang ya, misalnya. Dia ngajak, ayo kita ngumpulkan penggalangan dana. Nah, ketika dana ini sudah terkumpul,
Dia diem-diem, dia pakai untuk sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan dari apa itu kegiatan. Nah, ini juga menjadi ya seperti pembahasan sila yang kemarin, ini juga bentuk pelanggaran dari sila kedua. Orang melihatnya kamu baik, kenapa hidup kamu tidak perubahan? Nah, ini sebetulnya yang niatnya beda. Iya, makanya di situ yang harus kita waspadai ya. Jadi kita tidak bisa melihat tindakan itu semata-mata dari yang kelihatan. Karena seringkali ya namanya sosial ini ada ya dengan motif-motif yang sebetulnya itu membahayakan bagi dirinya sendiri. Dan kita mengatakan dia sudah baik. Ya. Ini versi yang kita lihat. Makanya kalau kita punya kesempatan membantu ya bantulah. Kalau memang kesempatan itu mungkin kita membutuhkan yang lain, sampaikanlah. Jangan sampai kita dengan diam-diam inisiatif kemudian tidak diketahui oleh yang lain, ini jadi masalah. Di kemudian hari tidak akan ada perubahan yang lebih baik. Walaupun tidak terlihat Bante ya, tetapi imbasnya karma nggak bisa nggak dilihat terus langsung ya Bante. Ya, jadi karma itu kan cetana, niat. Jadi niat ini menjadi penentunya. Jadi apa yang kelihatan kan ya bisa dihiasi dengan beraneka macam yang tidak kelihatan untuk mengkelabui, tapi niat itu tetap ada. Meskipun kelihatannya ikhlas, tapi niatnya belum tentu juga. Karena setiap orang ini kan ada namanya sebuah pengharapan. Jadi kalau sulit kan apapun akan dilakukan. Ini waspada di sini. Jadi artinya Bante kalau dia menuju ini ya menujunya harus perbuatan baik, tapi niatnya harus niat yang baik gitu ya Bante. Betul. Baik Bante. Betul. Makanya kalau para umat Buddha tergabung, apakah ikut sebagai karakasaba, ikut membantu penanganan COVID, itu niatnya harus baik, dilakukan dengan baik. Jadi bukan hanya semata-mata ngisi waktu tanpa didahului pemahaman yang benar. Jadi mesti tahu niatnya awal apa. Nah ini penting. Seperti nanti bekerja di sosial, ini khususnya di sosial ya. Karena yang namanya perbuatan baik ini kan kelihatannya di sosial. Kalau kegiatan yang pribadi kan kadang-kadang tidak disorot orang. Nah orang ini ya mesti harus tahu niat awalnya. Begitu Rom. Baik Bante. Nah Bante, kalau dalam Dhamma sendiri, apa sih yang disebut dengan keberuntungan itu Bante? Terima kasih Bante. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keberuntungan ini ya seringkali di masyarakat itu, ini pemahaman di masyarakat, itu beruntung itu kalau banyak nerima. Ini di masyarakat. Jadi kita seringkali mengatakan, wah hidupnya enak ya, dia beruntung karena banyak menerima. Dan orang yang tidak beruntung ya sebaliknya. Jadi ya serba ditolak lah. Jadi kalau deketin anaknya orang, mau PDKT, dia bilang, ya cari yang lain lah, jangan deket-deket saya. Jadi ya dia sampai ngeluh, wah susah Bante cari jodoh, deket-deket anak orang, ditolak. Giliran anaknya setuju, orang tuanya tidak setuju. Nah seringkali di masyarakat, ya itu disebut sebagai kesialan. Padahal itu sebetulnya bukanlah sebuah kesialan. Demikian pula keberuntungan itu bukan hanya semata-mata kita menerima. Karena menerima itu bukan semata-mata dari keberuntungan. Karena orang menerima itu karena dia memberi sebetulnya. Jadi si pemberi itu sebetulnya dia akan menerima. Jadi sebetulnya konsekuensi dari apa yang diberikan. Makanya kalau seseorang itu banyak menerima, itu sebetulnya karena dulu banyak memberi. Tapi pemahaman di masyarakat begini, kalau saya memberi, saya akan kehilangan. Nah ini pemahaman. Kalau saya banyak memberi, nanti kan saya banyak kehilangan. Padahal di dunia ini, khususnya di dalam pemahaman Dhamma, apa yang kita berikan itu tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Yang ada cuma pindah. Jadi pindah. Kalau kita memberi makan ke Bante, bukan nasi Anda hilang, nasi Anda pindah ke pusdiklat. Jadi tidak ada yang namanya hilang, itu tidak ada.
Jadi kalau sekarang saya memberi kepada orang, sebetulnya apa yang kita berikan itu tidak hilang, tapi itu menjadi tanaman yang nanti akan kita petik. Nah, orang yang memahami demikian, maka dia gemar untuk memberi. Nah, disebut beruntung. Ada salah satu khotbah ini di dalam Anguttara Nikaya kelompok 11 itu ada salah satu khotbah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga Nandia. Nandia ini adalah perumah tangga dari suku Sakya. Jadi ketika Sang Buddha ada di Kapilawastu mau menuju ke Sawati untuk masuk Wasa, perumah tangga yang bernama Nandia ini bertanya, "Bante, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya di rumah, saya punya kesibukan. Karena saya tidak punya waktu untuk bersama dengan Bante." Sang Buddha memberikan satu penegasan, bagus sekali Nandia. Jadi pertanyaan yang bagus. Nandia, kamu hendaknya ketika berdiam hendaknya mengembangkan yang pertama ini, seseorang mengembangkan yang namanya keyakinan. Karena orang yang punya keyakinan hidupnya akan berhasil. Ini karena keyakinan. Yang kedua, seseorang yang hidupnya bersama dengan sila, hidupnya juga akan berhasil. Yang ketiga, seseorang yang hidup bersama dengan semangat, ya, hidupnya juga akan berhasil. Dan yang keempat, orang yang hidup dengan perhatian tanpa pikiran kacau, hidupnya akan berhasil. Orang yang konsentrasi, orang yang terbiasa latihan konsentrasi, dia hidupnya juga akan berhasil. Ini yang kelima. Yang keenam, orang yang punya kebijaksanaan, hidupnya juga akan berhasil. 6 ini hendaknya kamu kembangkan ke dalam dirimu. Terus Sang Buddha juga menasihatkan lagi, kamu juga melanjutkan dengan terus menjaga keyakinan. Yang ketujuh ini punya keyakinan kepada Sang Buddha. Yang ke-8 punya keyakinan kepada Dhamma. Nah, poin yang ke-9 dan ke-10 ini di situ disebutkan begini. Satu keberuntungan bagimu Nandia dan merupakan nasib baik bagimu jika engkau punya teman-teman yang baik. Jadi satu keberuntungan dalam kehidupan kita kalau kita punya teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik, karena belas kasihannya dia bisa memberikan nasihat. Karena belas kasihannya dia mau mengajari kita pada nilai-nilai yang kita butuhkan. Ini satu keberuntungan. Ini di poin ke-9. Sebuah keberuntungan bagimu Nandia jika kamu punya teman-teman yang baik. Jadi ini di sini menunjukkan kepada kita semua Bapak Ibu bahwasanya teman ini mempengaruhi kehidupan kita. Kehidupan kita akan beruntung. Ya, ini ditentukan dengan siapa kita bergaul. Maka jangan sampai kita salah di dalam pergaulan. Ya, karena Sang Buddha sendiri mengatakan teman ini mempengaruhi. Bahkan di khotbah yang lain di dalam Samyutta Nikaya, namanya khotbah itu berjudul Upada Sutta Samyutta Nikaya. Khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Bante Ananda. Bante Ananda menanyakan kepada Sang Buddha, Bante, kalau kita punya teman yang baik, akan mendukung separuh kehidupan suci. Terus Sang Buddha menjawab, oh tidak demikian Ananda. Kalau kita punya teman yang baik, bukan hanya separuh, tapi keseluruhan dari kehidupan suci ini bisa tercapai. Karena ketika kita punya teman yang baik, maka teman yang baik itu akan mendukung dan mengarahkan kita pada yang namanya praktek jalan mulia bersur 8. Ini pentingnya keberuntungan punya teman. Makanya kalau kita punya teman-teman yang baik, ini bisa memberikan satu semangat. Dikala kita putus asa, siapa yang bisa memberikan semangat? Ya teman yang baik. Ketika kita putus asa, kita bisa rusak oleh siapa? Salah teman. Jadi di sini keberuntungan bagi perumah tangga
ya kita punya kesempatan untuk mencari teman-teman yang baik. Jadi teman-teman ini bukan hanya yang kelihatan, media sosial yang baik itu pun juga menjadi teman. Jadi ikut channel YouTube ini juga jadi teman yang baik. Ya. Karena dikala hati sedang gundah gulana muter nih. Nah, minggu lalu mengatasi kecewa. Nah, jadi ini teman yang baik. Jadi bukan langsung bikin kita putus asa, tapi membangkitkan kita punya semangat. Ini teman. Satu keberuntungan karena punya teman-teman yang baik. Di dalam lanjutan dari Anggutara Nikaya tadi, yang ke-10 itu dikatakan bahwasanya menjadi sebuah keberuntungan dan nasib baik bagimu Nandia jika engkau berdiam dengan kedermawanan. Jadi dermawan ini murah hati. Maka di sini Bapak Ibu ini kesempatan yang baik. Jika kita punya waktu, punya sebagian apa yang kita miliki, di saat ada orang membutuhkan, disinilah waktunya kita untuk berbagi. Ya, jadi seringkali orang pakai hitung-hitungan. Ya, pakai hitung-hitungan. Ya, memang memberi juga harus dipertimbangkan. Tapi di sini satu pegangan bahwasanya keberuntungan itu kalau kita juga punya yang namanya kedermawanan. Makanya kalau saya melihat umat-umat yang ya membantu kegiatan sosial, apalagi seperti yang kemarin ya bagi-bagi makanan, bagi-bagi masker. Nah, ini satu keberuntungan sebetulnya. Ya. Jadi bukan yang beruntung itu bukan si penerima itu sebetulnya. Yang beruntung adalah kita. Karena si pemberi ya dia akan menerima. Nah, karena kehidupan kita masih panjang dan jauh. Tapi bahaya kalau kita tidak memberi, ya kita tidak akan menerima. Makanya seperti tadi kan ada cerita, kok hidup kok mulai dari gelap. Apa-apa sulit. Deket-deket anaknya orang aja tidak boleh. Kok saking gelapnya. Kok kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah mengembangkan nilai luhur berupa kedermawanan. Karena dikatakan dalam Sutta juga disebutkan dadang mano piyohoti. Orang yang memberi akan dicintai. Maka di sini satu pegangan bagi umat rumah tangga yang sudah punya kedermawanan, kembangkanlah, jagalah. Jangan sampai nodai pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang buruk. Ingatlah, apa yang Anda berikan itu menjadi tanaman. Jadi kalau sudah memberi, ya Anda tidak perlu Anda sesali. Jadi kalau sudah berdana, sudah membantu, apa yang sudah Anda berikan, janganlah dinodai. Artinya ya jangan dibikin Anda kecewa dengan apa yang pernah diberikan. Karena sebuah kedermawanan, sebuah keberuntungan. Kalau kita beruntung kok disesali, hidupnya menjadi tidak beruntung. Nah, ini yang menjadi pegangan khususnya para umat Buddha, punya teman yang baik, mengembangkan kedermawanan, ini sebuah keberuntungan. Jadi kita bisa lahir di keluarga yang baik, punya kedudukan yang baik, punya rupa yang elok. Ini juga diperoleh dari kedermawanan. Karena kedermawanan itu bukan sebatas hanya memberi. Dermawan ini luas. Kalau dalam bahasa Dhamma namanya caga. Caga itu cakupannya luas sekali. Jadi yang membuat orang lain bahagia itu juga bagian dari kedermawanan. Makanya orang yang derma itu adalah orang yang memberi. Tapi derma ini cakupannya lebih luas dari sekedar berdana. Jadi harapannya supaya orang lain adalah bahagia. Makanya dermawan itu dia tidak mengharapkan sebuah pamrih, tetapi dia semata-mata ingin membahagiakan orang lain. Ini unggul nilainya. Jadi ini satu keberuntungan yang perlu dipahami bagi umat Buddha, ya. Pilih teman yang baik dan mengembangkan kemurahan hati. Dasarnya apa? Dasarnya adalah keyakinan, dasarnya adalah moral. Ini juga menjadi dasar. Disertai dengan kebijaksanaan. Ini menjadi dasar. Dasar untuk pengembangan nilai-nilai luhur di dalam perkembangan batin. Begitu. Ya, baik. Baik, Bante. Nah, kalau Bante kalau memilih teman yang baik itu sebenarnya bagaimana sih, Bante? Memilih teman yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tadi yang ditanyakan adalah mencari teman. Nah, di dalam mencari teman yang baik,
kita harus mengenali. Jadi seperti ibu-ibu belanja, beli buah-buahan, sebelum membawa buah itu pulang ke rumah, maka ibu-ibu harus mengenali buah-buah itu yang baik mana. Jadi kalau mau beli salak, mau beli apel, mau dibawa pulang ke rumah, kan tidak asal pungut. Jadi ibu ini harus punya pengetahuan supaya tidak salah membawa. Jadi tahu cirinya buah ini bagus, kayak apa, manis atau tidak, ini harus dikenali. Demikian pula, kita memasukkan teman ke dalam diri kita, karena di dunia ini teman itu ada dua, teman baik maupun teman buruk. Jadi jangan sampai kita salah memasukkan ke dalam diri kita. Maka seperti saya umpamakan seperti orang belanja itu, jangan sampai kita tidak mengenali. Kita kira itu adalah teman yang baik, ternyata itu bukan teman yang baik. Lalu bagaimana ciri dari teman yang baik? Teman yang baik ini ciri yang pertama adalah punya, artinya memiliki keyakinan. Jadi teman yang baik ini memiliki keyakinan. Keyakinan sehubungan tentang ajaran-ajaran luhur. Ya, dalam hal ini bagi kita umat Buddha, teman yang baik ini punya keyakinan, punya pemahaman sehubungan dengan pokok dasar di dalam agama Buddha. Jadi seperti mengerti tentang hukum karma, mengerti tentang tilakana. Ini adalah teman ini punya keyakinan. Karena ketika kita bergaul dengan teman yang punya keyakinan, teman itu bisa menjadi satu motivasi. Karena apa yang menjadi keyakinan itu, apa yang diyakini itu bisa memotivasi. Makanya ciri yang pertama, ya dia punya keyakinan. Jadi jangan sampai, karena kalau tidak punya keyakinan, nanti teman ini bisa nganjurkan ke arah yang buruk. Berdasarkan keyakinan, kalau kita bergaul dengan yang teman yang salah, ketika kita tidak berbuat jahat, dia mengatakan, tidak ada yang lihat kok. Ya hidup ini kan, ya berbuah kan kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan kan tidak berbuah, jalan terus. Nah ini namanya teman yang tidak punya keyakinan sehubungan dengan dhamma. Karena dhamma ini kan gampangnya, mudahnya kan punya keyakinan terhadap hukum sebab akibat. Ini namanya teman yang baik, dia mengerti tentang hukum sebab akibat. Dengan keyakinan, teman ini akan mengajarkan kepada kita supaya kita hati-hati. Ini pentingnya yang namanya keyakinan. Maka umat Buddha, kenapa umat Buddha punya keyakinan? Supaya umat Buddha ini ya punya sikap hati-hati dalam menjalani hidup, sehingga bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Ini dari apa yang diyakini. Yang kedua, ciri teman yang baik adalah punya yang namanya hiri. Hiri itu artinya perasaan malu untuk berbuat jahat. Jadi punya rasa malu. Jadi dia malu untuk berbuat jahat. Jadi dia punya perasaan malu. Dan ini sangat baik untuk kita. Karena kalau kita punya teman yang sifatnya itu malu untuk berbuat jahat, kita pun juga akan terbawa. Kita punya namanya budaya, yaitu malu untuk berbuat jahat. Dari siapa? Dari teman kita. Makanya di sini makin ke sini ini malu untuk berbuat jahat ini ya makin sedikit. Makanya teman-teman yang baik ini memang harus dipilah-pilah dengan jeli. Karena seringkali kelihatannya baik, ketika sudah bergaul cukup lama, ternyata dia tidak punya rasa malu. Dan ini sangat membahayakan bagi kita, akibatnya kita bisa terseret kepada hal-hal yang buruk. Makanya sebagai umat Buddha, kalau kita punya teman yang selalu ngomong, jangan, tidak enak, ini bagus. Jadi kalau yang selalu mengingatkan, jangan, tidak baik, nanti apa kata orang, punya rasa malu, nanti kalau ketahuan bagaimana, tidak benar ini cara begini. Nah ini namanya teman yang baik. Jadi bukan malah memotivasi yang jelek. Nah, ini teman yang baik yang selalu mengingatkan kita, jangan, maka beruntung. Jadi teman yang baik itu bukan yang selalu menyanjung. Jadi teman yang baik itu bukan selalu menyanjung. Justru teman yang baik itu yang berani mengatakan jangan. Ini teman yang baik. Jangan tidak berbuat buruk, Bante. Ya, jadi jangan.
Jadi dia mengatakan jangan. Ketika mau berbuat buruk dia mengatakan jangan. Ini namanya teman yang baik, bukan malah disanjung. Disanjung, wah bagus ya kamu ada kemajuan sekarang udah berani sama orang. Ini namanya, ini tidak punya namanya rasa malu. Ini ciri yang kedua. Jadi teman yang baik, ciri yang kedua adalah punya namanya hiri, perasaan malu. Dan yang ketiga, teman yang baik ini juga punya otapa. Otapa ini adalah rasa takut akan akibat dari keburukan. Jadi akibat dari perbuatan jahat dia punya namanya rasa takut. Nah sekarang karena mungkin tekanan ekonomi, kesulitan, kemudian salah pergaulan, makin kesini makin sedikit orang yang punya namanya budaya takut. Dan ini sangat membahayakan bagi kita. Ketika kita tidak takut untuk berbuat jahat yang diajarkan oleh teman kita, ini bisa menjerumus kita. Bukan hanya pada dunia yang gelap, tapi juga bisa mengarah pada lahir di alam-alam yang kurang menguntungkan. Jadi lahir di alam-alam yang kurang menguntungkan. Makanya di sini disebutkan bahwasanya ciri daripada teman yang baik, dia tahu. Ini loh akibat-akibat. Kalau kamu berbuat begini, maka akibatnya begini. Kalau berbuat jahat seperti ini, maka akibatnya begini. Dia tidak berpikir yang namanya kenikmatan sesaat. Dia bisa nahan diri demi keselamatan akan datang. Nah, sekarang kan enggak begitu. Sekarang kan demi kenikmatan sesaat, akibatnya rasa malu, rasa takut tidak muncul dalam dirinya. Demi kenikmatan sesaat. Maka sebagai umat Buddha ya, kita ya berusaha untuk ya, meskipun sekarang sulit, meskipun sekarang ya mungkin terhimpit, ya berusaha punya nama takut akibat. Takut akibat. Mungkin sekarang ekonomi lagi sulit. Ya sebisa mungkin jangan melanggar sila kedua. Jadi jangan sampai melanggar sila kedua. Karena teman-teman yang buruk ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena bisa menggosok-gosok diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Makanya ini yang ketiga, karena sudah banyak ya, utamanya tinggal di kota besar kayak di sini ya. Kayak di Jakarta begitu ya. Ini sudah banyak. Sudah hidup susah, sulit, kemudian salah bergaul, tidak takut, tidak punya namanya perasaan takut. Akhirnya bagaimana? Jualan, jadi pengedar narkoba. Akibatnya apa? Susah. Siapa yang disalahkan? Ya tidak bisa disalahkan, karena sudah terjadi. Maka mumpung kita belum sampai di ranah seperti itu, ya kita harus berusaha untuk punya teman-teman yang baik. Jadi ciri yang ketiga punya namanya otapa. Ini ciri ketiga. Ciri yang keempat yaitu bahu saja. Jadi kalau punya teman yang baik, ciri yang keempat ini, teman yang baik itu bukan hanya seperti tadi saja. Jadi ada namanya punya pengetahuan luas. Apa gunanya? Supaya nanti di saat kita menemukan jalan buntu, dia membantu. Jadi makanya bergaulah sama orang-orang yang punya pengetahuan luas. Jadi disebut bahu suta atau bahu saca. Bahu suta itu ya banyak mendengar, pengetahuan dari banyak mendengar. Jadi bahu saca itu punya pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan. Maka teman yang baik itu punya pengetahuan. Karena kalau temannya punya pengetahuan, kita juga bisa ketularan punya pengetahuan. Maka tadi dikatakan, seperti apa yang tadi dikatakan oleh Sang Buddha, satu kehidupan suci sepenuhnya ditunjang oleh teman. Karena kalaupun kita tidak tahu, tapi karena teman itu punya pengetahuan, kitanya pun juga punya pengetahuan. Bahu saja. Jadi demikian pula perumah tangga yang di rumah. Sekarang mungkin keterbatasan ini tidak tahu, itu tidak tahu. Ya tidak apa-apa. Cari teman-teman yang baik, nanti akan tahu. Di dunia ini ketika kita mau berteman, maka di situ ada namanya proses komunikasi. Ketika ada proses komunikasi, maka di situ terjalin yang namanya proses ya sosialisasi. Yang semula belum tahu menjadi tahu, namanya sosialisasi kan. Ada sosialisasi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini kan perlu disosialisasikan. Dari mana? Komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Teman yang baik. Teman yang baik jenisnya apa? Punya pengetahuan yang luas. Namanya bahu saja. Kemudian yang kelima,
kelima. Teman yang baik ini, jadi memang seperti memilih buah ya, jadi memang harus banyak kriterianya. Jadi bukan hanya 1, 2. Kriteria yang kelima ini yaitu punya namanya wirya, semangat. Jadi semangat ini dibutuhkan. Semangat itu artinya adalah evaluasi. Karena teman yang baik itu mengajarkan kita untuk mau evaluasi. Evaluasi itu apa? Untuk memperbaiki diri. Makanya ciri dari teman yang baik itu selalu untuk evaluasi. Jadi ya kalau sekarang belum berhasil, dievaluasi apa yang harus dikerjakan. Ini namanya punya wirya. Kalau tidak punya wirya, tidak pernah dievaluasi, maka tidak akan terjadi yang namanya kemajuan. Tidak akan pernah maju kita kalau tidak dievaluasi itu. Siapa yang mengingatkan kita untuk evaluasi? Teman. Maka kan selalu ditanya, sudah sampai mana perkembangannya? Ini bagus. Kalau kita punya teman, daripada teman, ayo kita makan. Nah, beda lagi. Lebih baik ya kita punya teman yang sewaktu-waktu dia mengatakan bagaimana perkembangannya. Kalau kita ditanya bagaimana perkembangannya, maka di situ kita sebetulnya diajak untuk ayo berevaluasi. Di mana perkembangannya? Artinya perkembangan itu ya berbicara apakah progres maju ataukah mundur. Kalau mundur, ya kita bisa belajar apa cara untuk maju. Ya. Kalau sudah maju, bagaimana supaya berkembang. Ini semua bisa diperoleh melalui proses yang namanya evaluasi. Ini teman yang baik. Ciri teman yang baik ini punya wirya. Wirya ini ya bukan semata-mata semangat, punya kegigihan berjuang, tapi di sini disebut sebagai teman yang baik itu mengajarkan kita untuk evaluasi. Karena kehidupan kita ini ya perlu evaluasi. Maka teman yang baik jenis ini yang disebut sebagai wirya ini seperti kita bercermin. Cermin itulah teman yang baik. Dan teman yang paling jujur yaitu cermin. Ketika kita bercermin, cermin itu tidak pernah berbohong. Kalau di dalam wajah kita ini ada noda yang tidak elok, maka dia akan tampilkan. Bukannya teman yang baik itu, dia bukannya menghina kita, justru dia menunjukkan supaya kita evaluasi. Makanya kalau bapak dan ibu di rumah berdandan, ya ibu-ibu mungkin berdandan, berhias begitu ya, itu berteman tuh. Kalau tidak ada cermin, hancur. Makanya butuh teman, namanya cermin. Kalaupun kurang, maka cermin ini membantu untuk mengingatkan, ini kurang rapi, dirapikan. Oh, rambutnya semrawut, dirapikan. Dari siapa? Teman. Jadi teman ini menunjukkan sebenarnya. Dalam artian apa? Ini namanya teman yang bisa diajak untuk evaluasi. Jenis teman ini disebut teman yang punya wirya. Nah, kemudian yang keenam, teman yang baik itu adalah teman yang bijaksana. Punya namanya panya. Panya ini adalah senantiasa menyadarkan kita, ya. Jadi kebijaksanaan ini senantiasa mengajarkan kita supaya kita ini bisa memahami kehidupan ini sebagai kewajaran. Jadi kalau ada perubahan terjadi, dia mengajarkan kita untuk melihat perubahan itu sebagaimana adanya. Jadi tidak ada yang perlu diratapi, tidak perlu disesali, tidak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena teman yang baik ini telah menunjukkan kebijaksanaan. Jadi orang yang bijaksana itu ya bukan orang pintar. Ini di atas level dari bahu saja. Jadi kalau teman yang pintar itu atau punya bahu saja itu tahu apa yang akan dikerjakan. Tapi kalau punya panya itu namanya tahu kapan dikerjakannya. Makanya lengkap. Berapa banyak kita tidak berhasil karena kita sekedar tahu apa yang dikerjakan, tapi kita tidak tahu kapan mengerjakannya. Segudang ilmu tidak akan pernah jadi wujud, segudang materi tidak akan pernah jadi kenyataan selama kita tidak tahu kapan mulainya. Teman yang bijaksana ini tahu mengajarkan kapan. Demikian pula kapan waktunya supaya kita meninggalkan ketakutan. Kapan waktunya kita untuk mengembangkan kebaikan. Ini diajarkan dari teman-teman yang bijaksana. Maka ketika kita memilih teman yang bijaksana, teman yang baik, ya ada enam kriteria. Jadi seperti memilih buah,
Jadi buah itu bukan hanya murah saja yang baik itu, bukan hanya bentuknya yang indah, tapi manis. Jadi ada kriterianya buah itu. Demikian pula teman yang baik, kriterianya ya ada 6 tadi. Ini bisa dijadikan pegangan, dia punya keyakinan, dia punya rasa malu untuk berbuat jahat, dia punya rasa takut untuk berbuat jahat, dia juga punya yang namanya pengetahuan luas, punya semangat, dan juga punya kebijaksanaan. Ini teman yang baik. Begitu Romo. Ya, nah berarti kalau seandainya dari 6 ini hanya 5 yang masuk kriteria, kan sulit Bante kalau 6 namanya dari teman. Ya, memang. Makanya teman yang baik ini, menemukan teman yang baik itu seperti menemukan harta karun. Harta karun itu ya beda dengan harta-harta yang lain. Benar. Maka seperti kalau kita punya teman yang baik itu seperti kita punya harta karun. Karena selalu ya membantu kita. Dan nilainya harta karun itu di atas dari harta-harta. Ya. Jadi dari kehidupan ke kehidupan memang mencari teman yang baik itu tidak mudah, tapi bukannya tidak bisa. Ya, di sekeliling kita ada. Jadi nanti dengan sendirinya kita niatnya mencari teman yang baik, teman yang baik, teman yang baik, disitulah nanti akan ketemu. Bahkan di dalam salah satu sutta juga dikatakan, ketika engkau dalam perjalanan ketemu dengan teman yang baik, maka teruslah bersama dengan dirinya. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang yang baik dan selalu bersamanya, kita pun juga akan bersama menjadi orang baik. Hidup kita akan menjadi beruntung sekali. Karena tidak mungkin jatuh ke alam rendah dari teman yang baik itu. Dan kita akan bisa mengakhiri penderitaan itu pun juga dari teman yang baik itu. Maka satu keberuntungan. Gitu, iya. Baik Bante. Pertanyaan terakhir Bante. Kalau seandainya sudah menjalankan sesuai dengan dhamma yang tadi di atas tadi Bante, tapi tidak ada perubahan juga Bante, mohon izin dijelaskan Bante. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dalam praktek dhamma ini ya tidak ada yang namanya instan. Hari ini berbuat langsung berbuah, tidak ada. Semua butuh proses. Demikian pula belajar dhamma ini juga butuh yang namanya proses. Maka seperti yang pernah saya sampaikan di masa-masa sebelumnya, ya dalam praktek dhamma ini sebelum tembus sampai hasil, kita harus berusaha untuk yang pertama, pariyati, belajar. Kalaupun sekarang belum berhasil, belajar. Jadi tidak ada istilah dalam Buddhis itu ya berbeda dengan kalimat umum ya. Kalau kalimat umum kan ya Anda tidak berhasil, jadi itu adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau dalam dhamma itu kalau kita belum berhasil ya kita harus belajar. Karena pariyati itu artinya belajar. Ketika kita belum berhasil, kita harus belajar. Kita berhasil pun juga harus belajar. Makanya kalau dalam kebikuan itu, ketika biku itu masih muda, maka dikatakan harus yang namanya gantadura. Gantadura itu harus belajar. Jadi poin yang pertama, belajar. Jadi tidak semua orang jadi biku kemudian masuk langsung mencapai arahat. Enggak. Jadi dimulai dari ganta, belajar. Demikian pula umat Buddha juga begitu. Kalaupun sekarang belum ada perubahan, enggak apa-apa. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Itu loh. Apalagi pelajaran yang kita pelajari ini bukan hanya sifatnya logia, tapi ini juga sifatnya lokutara, membimbing pada akhir dari penderitaan. Maka kalau belum berhasil, belum ada perubahan, ya enggak usah kecil hati, apalagi goyah keyakinannya. Wah Bante, saya beragama Buddha, kok masih begini-begini. Ya enggak usah goyah keyakinannya, karena proses belajar dhamma itu dimulai dari pariyati. Pariyati. Nah, kemudian pati-pati, dipraktekan. Jadi sudah belajar, ya praktek. Belajar dan praktek, belajar dan praktek, belajar dan praktek. Akhirnya ketemu yang namanya pati weda, penembusan. Nah ini bisa kita peroleh ya. Jadi kalau sekarang belum penembusan, maka ya kuncinya hanya 2. Belajar dan praktek, belajar dan praktek. Seringkali orang tanya, belajar dulu atau praktek dulu? Dua-duanya. Orang mengatakan, ya kalau praktek dulu kan nanti tahu. Kalau belajar dulu kapan prakteknya? Nah, dua-duanya.
Belajar dan praktek ini harus beriringan, bergantian. Ada waktunya belajar, ada waktunya praktek, ada waktunya belajar, ada praktek. Jadi belajar ini menjadi hal yang mutlak paling awal, karena saya pun juga masih belajar. Maka kalau kita sudah mulai setahap naik, nah disebut sebagai orang yang terlatih, namanya Sekapugala. Sebelum menjadi Asekapugala kan kita Sekapugala. Nah kita ini yang belum menjadi Sekapugala, kita masih disebut Putujana, orang biasa, orang yang masih penuh dengan kekotoran batin. Kalau Sekapugala ini orang yang sudah mulai memasuki arus, seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami disebut sebagai Sekapugala. Asekapugala yaitu arahat. Jadi kalaupun kita belum berhasil ya, tidak usah goyah keyakinan kita, tidak usah goyah keyakinan, karena prosesnya memang kita harus belajar. Belajar, praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Begitu Romo. Seringkali orang nggak mempraktekkan ya Bante. Iya. Belajar, prakteknya nggak ada begitu ya Bante. Betul. Iya, iya. Nah, memang belajar Dhamma itu memang indah. Jadi menyenangkan. Karena terbuai dengan keindahan Dhamma, sehingga dia hanya berhenti mengumpulkan menu-menu Dhamma. Iya. Sehingga lupa untuk memasaknya. Cita rasa sebuah sayur bukan tertulis di buku menu itu. Cita rasa dari sayur dimulai dari kita motong bumbu, menyalakan kompor, memasukkan air, merajang bumbu sesuai takaran, tunggu waktu, dipanasin, baru jadi. Nah, jadi Bapak Ibu ya yang ada di rumah ya, ketika kita mengikuti kelas-kelas Dhamma, ya, ketika kita mendengarkan Dhamma itu menyejukkan, menyenangkan. Tapi jangan sampai berhenti hanya sampai mendengarkan. Maka saya selalu berpesan kepada para umat Buddha, ya jangan hanya terbuai pada keindahan. Praktekanlah. Karena Dhamma itu tidak akan pernah hilang, Dhamma itu juga tidak akan pernah lenyap selama Dhamma itu dipraktekkan. Jadi cara melindungi Dhamma supaya Dhamma ini terus berkembang, ya bukan hanya mengumpulkan atau mengoleksi kitab suci, tapi sebetulnya praktek itu tidak akan pernah hilang. Karena ilmu kalau sudah dipraktekkan, maka ilmu itu tidak akan pernah hilang.